Perkenalkan, saya Keraton Indonesia Nipar dengan NIM 120.315.149. Berikut adalah tugas proyek mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul Perennialisme di Era Globalisasi. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendidikan progresivisme. Globalisasi kini telah memasuki masyarakat di seluruh dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan dalam semua aspek kehidupan. Bagi Indonesia sendiri, era globalisasi ini merupakan tantangan tersendiri dalam rangka menyiapkan generasi mendatang agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Substansi filsafat perennialisme adalah salah satu alternatif yang harus diterapkan dalam pendidikan. Arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mudahnya mengakses informasi yang berkaitan dengan pendidikan, menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan, dan mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Dunia pendidikan juga akan bergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan, serta semakin terkikisnya kebudayaan dan berakibat masuknya budaya dari luar, yang mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara dan sebagainya. Untuk mengatasi semua masalah tersebut, menurut filsafat perennialisme dapat ditempuh melalui cara berikut. Yang pertama, dengan kembali kepada kebudayaan masa lampau atau regressive road to culture yang dianggap cukup ideal dan telah teruji ketangguhannya. Dalam konteks Indonesia, salah satunya adalah yang diajarkan oleh nenek moyang kepada seluruh warga Nusantara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian seluruh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Oleh sebab itu, dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan dengan baik dan konsekuen, niscaya Indonesia akan terbebas dari berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia seperti saat ini. Kedua, dalam filsafat perennialisme juga terdapat aliran yang bersifat religius atau agama oriented. Bahkan aliran ini dianggap sebagai mayoritas bila dibandingkan dengan yang bersifat secular oriented. Kemudian, untuk menghadapi berbagai krisis atau dampak negatif dari globalisasi saat ini, perennialisme religius memberikan jalan keluar dengan cara kembali kepada ajaran-ajaran agama yang dianut pada abad pertengahan.